Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di edisi kali ini kita akan memberi informasi tentang pakan, dimana belum banyak juga yang ngerti untuk racikan pakan entok ya. Sebelum saya bahas, untuk ternak entok ini dari satu ternak atau satu peternak ke peternak lain itu berbeda untuk cost atau untuk modal pakannya, teman-teman. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena untuk entok ini pakannya bisa disiasati, bisa diracik ya, asalkan teman-teman tahu tuh kandungannya, itu nanti akan mendapatkan keberhasilan untuk peternak entok. Jadi tidak hanya pembesaran, begitu juga di indukan. Dan saya akan mengambil contoh untuk indukan ya. Jadi jangan salah untuk memilih pakan. Alih-alih mau lebih hemat, lebih sedikit untuk pembelian pakan atau pengeluaran pakan untuk entok, dan ternyata itu malah membuat kerugian untuk teman-teman. Dan sebelum kita bahas, untuk teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Catur Unggas, bisa subscribe dulu, like dan juga tombol lonceng agar teman-teman tidak ketinggalan info terbaru dari Catur Unggas channel. Oke, kemarin ada yang bertanya atau ada yang berpendapat kenapa indukannya belum kunjung bertelur ya, dan pakannya itu cuma bekatul sama nasi. Di sini akan saya jelaskan ya, untuk teman-teman yang mungkin di daerah teman-teman itu bekatul mahal ataupun nasi aking mahal, itu bisa disiasati pakai pakan-pakan yang dimana mengandung kandungan yang sama. Semisal ada dedak dengan polar ataupun ampas ketela atau ampas tahu, itu juga bisa dimanfaatkan, itu termasuk limbah ya. Nah, untuk bekatul sendiri itu banyak berpendapat, sekarang udah naik nih harganya. Dan di situ teman-teman lihat untuk segi fungsinya, teman-teman bisa menggunakan polar. Kenapa ada yang mengganti dengan polar? Karena polar itu ketika diberi air hangat dia akan ngembang dan akan mendapatkan 2 kali lipat porsinya. Walaupun tidak 2 kali lipat, tapi istilahnya bisa bertambah banyak gitu, terlihat ngembang teman-teman. Nah, itu alasannya. Dan untuk sekarang untuk nasi aking juga udah naik teman-teman. Nasi aking itu 3,5 kalau tempat di Catur Unggas, cuman kalau saya ngambil sendiri tuh masih di harga 3.000 ya. Nasi aking kalau di tempat teman-teman harga 6.000 itu nanti tidak mencukupi juga. Nah, ini yang sangat saya pengen itu adalah eceng gondok ya. Eceng gondok itu di tempat Catur Unggas susah sekali. Nah, kalau di tempat teman-teman itu ada, itu sangat bagus digunakan untuk pakan tambahan. Dengan catatan teman-teman harus menggunakan pakan protein. Tidak bisa dipungkiri harus menggunakan pakan protein. Kalau teman-teman tidak menggunakan pakan protein, alih-alih karena harganya mahal, itu malah menghambat pertumbuhan dari entok teman-teman. Ini sesuai pengalaman Catur Unggas. Ya, menghambat apa itu untuk pertumbuhannya. Kalau untuk indukan menghambat untuk produksi telur. Jadi produksi telur bener itu nanti produksi, tapi masa delaynya atau masa ketika netas dan bertelur lagi itu lama, bisa berbulan-bulan. Bahkan kemarin ada yang mengeluhkan umur 1 tahun untuk entok jumbonya belum menghasilkan telur ya. Jadi itu untuk mempengaruhi
daya kembang dari indukan atau daya menghasilkan telur dari indukan, untuk pembesaran itu untuk menambah bobot itu tidak banyak untuk pakan pembelian. Seumpama konsentrat atau pur yang lebih praktis, teman-teman bisa beli pur 511 itu karena bisa untuk anakan juga. Nah itu 1 on aja per 10 ekor sudah bisa mempengaruhi. Kalau mau lebih bagus lagi 2 on per 10 udah bisa. Nah di situ teman-teman harus kalkulasi sendiri, dan tadi saya udah tanya ke teman pelanggan pembelian pakan di kandang Catur Unggas, itu untuk pur 1 karung itu harga 530. Mohon maaf, 530 itu mahal banget Mbak gitu, tapi worth it. Jadi kalian kalkulasi dari 50 kilo itu kita cuma butuh 1 on aja untuk per 10 itu sudah termasuk hemat kalau untuk entok, karena entok sendiri bisa disiasati pakan-pakan yang lain ya. Jadi kalau saya katakan untuk satu peternak ke peternak lain itu beda, karena peternak entok yang kreatif dalam mengolah pakan itu akan mendapatkan keuntungan yang banyak dengan tingkat kematian yang rendah atau bahkan tidak ada tingkat kematian. Apakah ada Mbak seperti itu? Ada. Jadi saya sendiri sudah mencoba untuk analisa saya yang kemarin udah dikritik banyak sekali, yang mengkritik karena tidak ada kematian, dan memang faktanya seperti itu ya. Dan saya sendiri dari Rambon itu juga tidak ada yang mati. Yang mati itu waktu pengiriman sampai ke sini mati 2 ekor atau 3 ekor ya itu, dan itu udah besar-besar segitu. Jadi bagi saya yang memang sudah mencoba untuk ternak bebek peking atau bebek lokal, itu yang paling mudah adalah ternak entok. Jadi kalau teman-teman tidak bisa mencerna, untuk informasi saya ini ya nggak apa-apa, karena di tempat teman-teman itu mungkin dari dedak sama ampas tahu, mungkin di situ banyak pabrik, itu bisa digunakan ampas tahu. Karena saya sendiri juga mencari, kalau untuk modal kursnya atau pembeliannya itu lebih murah dibandingkan dedak, itu bisa kita mensiasati membuat fermentasi, jadi dimix antara pakan mahal dan pakan murah seperti itu. Jadi kuncinya seperti itu teman-teman. Jadi di setiap daerah itu beda-beda. Kalau teman-teman di tempat teman-teman banyak warung makan, nasi sisa itu lebih murah dibandingkan dengan dedak, bisa, karena bahannya melimpah di situ. Kalau dibandingkan di tempat atau di daerah yang nasi akingnya aja 6.000, sudah beda lagi. Jadi harus dipahami, untuk ternak entok ini tidak akan sama dengan ternak ayam broiler ataupun ayam petelur teman-teman, karena mereka fix umur segini pasti habis segini, itu pasti, karena mereka juga pakai kandang baterai, paling selisihnya sedikit. Dan untuk pembelian pakan pasti hampir sama. Tapi untuk ternak entok ini, untuk peternak yang kreatif untuk mengolah pakan, tahu untuk nutrisinya, protein yang utama, dan kalori yang bisa mendongkrak bobot, itu yang akan mendapatkan keuntungan yang lumayan. Jadi seperti itu ya, harus dipahami. Kesimpulannya, teman-teman harus pinter-pinter memilih pakan yang murah, yang dimana nutrisinya itu bagus, dan kunci utama adalah protein dan kalori. Jadi tanpa itu untuk pembentukan bobot, untuk produksi telur itu akan susah ya. Dan mungkin itu saja informasi dari Catur Unggas tentang pakan. Semoga ini bisa menjadikan pengalaman untuk teman-teman dan bisa diterapkan. Oke, untuk perkembangan telurnya di kandang nomor 1 ya teman-teman, ini udah ngeram yang kemarin.
Ini ngeram baru hari ini. Di sana juga ngeram. Di kandang nomor 1 ada 2 tempat yang ngeram dan 1 tempat yang nelor. Jadi alhamdulillah tidak ada liburnya untuk nelornya ya. Oke, mungkin itu saja informasi kali ini dan semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa subscribe karena subscribe kalian adalah satu partisipasi untuk mendukung para pecinta unggas seperti Catur Unggas Channel. Like apabila kalian suka dengan video ini, tombol lonceng untuk notifikasi video terbaru dari Catur Unggas Channel, dan share ke teman-teman yang lain agar informasi dari Catur Unggas Channel tidak hanya sampai di kalian saja. Dan untuk teman-teman yang berminat untuk pembelian entok jumbo, anakan entok jumbo, telur vertil entok jumbo, bisa DM langsung di Instagram Catur Unggas, dan jangan lupa untuk follow Instagram Catur Unggas. Semoga kita semua diberikan kesehatan, keselamatan, panjang umur, kelancaran rezeki, serta perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time.